Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar adik-adik? Alhamdulillah semuanya baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar metode paling penting dalam antropologi, yaitu etnografi. Jadi Ibu harap hari ini adik-adik bisa fokus karena kita akan membahas metode etnografi karena metode ini sering dipakai di masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya ada pertanyaan. Apakah adik-adik pernah mendengar atau melihat secara langsung tentang tradisi Rambu Solo di Toraja? Pasti pernah kan? Nah, bagaimana sih orang-orang bisa mengetahui tentang tradisi tersebut? Nah, jawabannya itu melalui metode etnografi. Baik, sekarang buka buku antropologi kalian bab 5. Di situ ada materi tentang etnografi. Nah, kita akan membahas yang pertama itu pengertian etnografi. Jadi, di bab 5 ini menjelaskan etnografi adalah metode untuk memahami pola hidup masyarakat melalui observasi secara langsung maupun keterlibatan peneliti. Jadi, metode ini tidak hanya melihat secara jauh, tetapi juga peneliti terjun langsung untuk hidup bersama masyarakat. Nah, adik-adik, selain pengertian etnografi, ada pun juga tujuan dari etnografi. Yang pertama itu untuk mengetahui cara hidup masyarakat. Dengan memahami cara hidup masyarakat, seorang akan lebih mudah melakukan penelitian. Nah, tujuan yang kedua itu memahami nilai dan norma dalam masyarakat. Dengan mengetahui nilai dan norma masyarakat, peneliti juga lebih mudah mengakses tradisi di dalam masyarakat tersebut. Nah, tujuan yang ketiga itu menggambarkan makna budaya secara mendalam. Dan ada pun juga tujuan terakhirnya, yaitu adik-adik menghasilkan laporan rinci tentang kehidupan sosial. Nah, adik-adik, selain pengertian dan tujuan tadi, ada pun juga ciri-ciri etnografi. Apakah ada yang tahu ciri-cirinya? Belum ada ya. Jadi ciri-ciri yang pertama itu pastinya peneliti terjun langsung ke lapangan. Nah, ciri yang kedua itu biasanya menggunakan waktu yang lama. Biasanya sih waktunya selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Waktunya relatif lama ya adik-adik karena penelitian harus dilakukan secara mendalam. Nah, ciri yang ketiga itu wawancara mendalam. Dengan melakukan wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan juga lebih luas. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu fokus pada makna budaya. Nah, ciri-ciri yang terakhir, hasil penelitian harus lengkap dan merinci. Misalnya itu suatu peneliti terjun langsung ke tradisi suku Baduy. Biasanya peneliti akan terjun selama 3 bulan di suku Baduy untuk menggali informasi tentang suku Baduy tersebut. Nah, selain ciri-ciri, ada pun contoh penelitian etnografi penelitian etnografi di Indonesia. Yang pertama itu kehidupan masyarakat Baduy yang tadi Ibu jelaskan, tradisi Rambu Solo di Toraja, dan juga tradisi selamatan di Jawa. Nah, itulah materi etnografi yang tadi Ibu jelaskan. Apakah adik-adik memiliki pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas tentang materi etnografi. Jadi kelompok pertama itu akan membahas pengertian etnografi, kelompok kedua akan membahas tujuan etnografi, dan kelompok ketiga akan membahas ciri-ciri etnografi, dan kelompok keempat akan membahas contoh penelitian etnografi di Indonesia. Kalian hanya akan menulis poin-poin penting yang membahas tentang materi yang Ibu bagikan ya. Nah, setelah Ibu memperhatikan presentasi dari 4 kelompok, adik-adik sudah bisa ya menjelaskan dan memahami materi etnografi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyebutkan satu lagi ciri etnografi? Ya, silakan deh.
Bagus. Jadi adik-adik, metode etnografi ini sangat penting dipelajari secara mendalam. Sebagai tugas untuk pembelajaran hari ini, adik-adik bisa menulis satu tradisi di lingkungan kalian atau di daerah kalian yang bisa menggunakan metode etnografi. Paham ya adik-adik? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.